kita lanjutkan di sesi yang sekarang ini. Sebelum kita mulai, kita bentuk dulu. Ini ada 5 orang. Kita bentuk masing-masing 1 orang, nanti menjadi ketua kelompok di setiap kelompoknya. Oke. Ya, terus coba jenengan angan-angan, ya. Kira-kira kejadian apa yang terjadi di keluarga atau di lingkungan terkait penelantaran anak. Penelantaran anak. Saat ini memahami tentang penelantaran anak, nah, coba kita pahami dulu, Amit, kalau ngerti ya. Dengan pahami dulu pengertiannya penelantaran itu apa. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Itu caranya penelantaran. Ada kan yang kosong hati dan gue sampai anak yang lain itu nanti nggak paham. Oke. Nah, ini contoh ini dulu di piananya nangis anaknya. Nah, bukan semua. Biasa ingat ini. Bu HP nanya anaknya terus nggak paham. Ini kok adalah contoh kecil penelantaran anak. Oke. Betul. Ini kok adalah penelantaran anak. Nah, flip chart ini tinggali. Oke. Itu contoh anak terlantar. Wis disia-sia wong tuane, nggih, disia-sia orang tuanya. Setelah itu si anak menghidupi ketiga adiknya ini. Itu seperti itu. Pak, pengertian dan penelantaran. Terus kira-kira penelantaran bocah ditelantarno iki piye? Bocah ora kopen iku. Nggih. Mboke siku dhewe anake sampai radio peni. Jerene ngono ki mama keren, anak tidak kopen. Ngoten kan ada. Mungkin nama boten. Tertulisan nang motor ngoten kadang mama keren, anak tidak kopen ngoten niku. Nah, itu adalah contoh buruk yang tidak boleh dilakukan. Itu membuat anak jenengan terlantar, dia capek nggih. Berikutnya Bu nggih. Itu setelah ini jenengan napa nek ngarani buat contoh penelantaran anak nopo nggih. Oke, dengan isi. Nah, penelantaran anak niku nopo contohnya? Kejadian apa, seperti apa di rumah tangga ataupun di masyarakat terkait itu dengan boleh. Tulis tugas. Mengerjakan tugas sekolah. Ampun, silahkan dikumpulkan, ampun. Dari jawaban yang jenengan iki sudah bener semua, betul. Ya, jadi contoh penelantaran di sini bisa terjadi karena ditinggal orang tuanya bekerja, nggih. Bisa ditinggal karena kesibukan orang tuanya yang lain, karena memang orang tuanya ceroboh dan tidak begitu seperti oleh anaknya bisa tidak anaknya terlantar. Ada yang orang tuanya karena meninggal, salah satu keluarganya tidak ada yang mau merawat mengasuh anaknya, yang ditinggal meninggal tadi, anak itu ditinggal meninggal tadi, sehingga anak itu bisa terlantar. Atau bisa jadi karena keluarga yang rusak, keluarga yang cerai, broken ngoten niku, bisa saja anaknya juga terlantar. Jadi dari yang saya sampaikan, yang sama kerjakan ini, dari tugas yang jenengan kerjakan ini sudah benar. Oke. Terlantar itu bisa terjadi karena ditinggal orang tuanya bekerja, ditinggal orang tuanya merantau bisa, atau karena keluarga yang mengalami broken home atau cerai. Tadi
Jadi banyak faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya keluarga yang rusak akhirnya menjadikan anak terlantar. Contohnya di sini kisah Pak Srifin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga anaknya. Jadi bocah ini, Bu, karena ditinggal oleh orang tuanya, karena si anak 11 tahun, 12 tahun ini, ini tanggung jawab memiliki bocah telur. Coba bayangkan, anak jenengan ini sampai gede kadang cek bubuan. Nonton niku. Jadi itu adalah contoh-contoh penelantaran anak. Ya, entah apapun sebabnya, yang jelas anak ini adalah anak yang terlantar. Terus anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak-anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi bocah niku kebutuhannya tidak cukup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan makan, kebutuhan interaksi dengan keluarga itu tidak didapatkan. Akhirnya akan berakibat satu, kemungkinan anak yang terlantar tidak akan bisa sekolah. Anak itu pasti putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Kedua, anak kurang gizi. Jelas niku. Mergo apa bocah nek gak duwe wong tuwa golek pangan, bocah cilik niku kudu sepundi to carane golek pangan. Paling banter bocah terlantar niku ngamen ngoten niku. Tetap tidak mungkin mereka itu gizinya cukup karena mereka mencari makan saja susah. Berikutnya, celaka, luka atau sakit. Nah, itu contoh dari orang tua yang lalai tadi. Misalnya orang tuanya HP anaknya sampai tiba. Nah, itu adalah celaka. Nah, sehingga anaknya terluka atau bisa sampai kadang saking parahnya orang tuanya sudah nang HP aja, anak yang lain rata sampai peda. Nah, akhirnya sakit. Berikutnya, digigit binatang anaknya, nang sawah tinggal biasa. Ini ku sering ini ku dijak ngarit ke sawah, gue ngarit, saking ngasihin yang ngeriti pari, nah anaknya nokono raro, cokot semut nonton niku, nonton toh, sering ketakutan atau tidak berani, nah itu kemungkinan berikutnya. Jadi bocah terlantar kui, orang wong akeh roh, ya saya tahu kerumunan atau tempat apa itu mesti pergi, mentalnya kurang karena kebutuhan rohaninya juga kurang. Kemampuan berbahasa rendah karena kurangnya komunikasi dengan keluarga sehingga ngomong karo wong itu tetap mengalami kesulitan karena di lingkungannya tidak mendapatkan komunikasi sosial dengan keluarga yang cukup. Jadi mereka kekurangan pengetahuan terkait interaksi sosial dengan keluarga atau lingkungan. Berikutnya, anak merasa tidak aman, ketakutan itu pasti, susah bergaul. Dan yang terakhir, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Jadi corong ngono nek ate menghadapi lingkungan yang berbeda, lingkungan yang lain, mereka itu kesulitan. Nah, yang paling akhir, anak yang terlantar itu cenderung nek wis kenemenen gak nek sing ngopeni, gak nek sing ngopo, bisa saja itu terjadi kematian. Karena anak itu bisa karena anak itu gak iso golek duit, sakit gak nek sing ngopeni, kelaparan atau bahkan sakit yang parah gak nek sing ngopeni dan berakibat fatal hingga sampai pada kematian. Itu contoh-contoh dari penelantaran. Oke. Terus jangan sampai keluarga kita menjadi anak yang terlantar, baik itu nek kemungkinannya jenengan itu paling terlantar ya perkara ditinggal mergawe lah, ora berkepanjangan lah ibaratnya. Itu bukan terlantar lah menurutku. Ya kurang perhatian ngoten tok nek jenengan niku kula jenengan niku open kabeh karo anake kok. Gitu, open jenengan niku karo anake. Nah, nek sing pun tiang-tiang aduh-aduh niku mboten napa-napa, mboten ngertos kok. Tapi itu salah nggih. Ketika anak ditelantar semacam itu salah. Napa malahnya ketika orang tuane masih
hidup. Jangan sampai anaknya terlantar, jangan sampai anaknya kurang kasih sayang, karena masa anak-anak itu tidak bisa diulang. Hanya satu kali prosesnya sampai menit dari kelas 6 udah anaknya jenengan itu harus gede. Masa-masa itu tidak bisa diulang. Masa-masa jenengan cara ngono gemati ini karo anak niku biasanya umur 0 sampai bocah itu lulus SD biasanya. Soalnya gemati karo anak. Tapi alangkah baiknya gemati itu bisa terus sampai anaknya sampai kapanpun anak adalah menjadi tanggung jawab. Ada pertanyaan Bu terkait penelantaran? Mboten enten malih. Paling wis paham mergo wis dilakoni kabeh mendino. Ngeten iki kan sinau kehidupan. Mempelajari tentang kehidupan yang kita lakukan sehari-hari sehingga nek kurangi bisa diperbaiki. Nek wis apik tolong sampaikan kepada teman-temannya sesama pendidik PKH, khususnya pada masyarakat sekitar di tempat tinggal di mana. Ampun nggih. Sekian mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, dan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan di PKH ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.